amalan sholihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Para pendengar sekalian, ketemu lagi di Padepokan Ngopi Bersama yang beralamat di Padepokan Nurul Gholam. Dalam kali ini kita akan membicarakan teori dan praktek sholat khusyuk, insya Allah, dengan pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami. Tadi sudah saya singgung bahwasanya sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi ainama takunu yudrikumul maut, dimanapun kamu berada pasti yang namanya maut akan menjemputmu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun kamu dipingit di dalam gedung yang sangat kokoh. Namanya maut dengan malaikat maut beda. Jadi ketika yang namanya maut itu bertempat pada diri manusia, maka datanglah yang namanya malaikat maut. Lah berkaitan dengan zaman sengoro manusia sing kaya dene gabah diinteri rono rene sekolah tinggal manusia, rasa kuwatene manusia, rasa ketakutane manusia, bahkan arep mlayu ning ndi sing jenenge corona tetep ngejer. Solusi yang terbaik menurut saya adalah fafiru ilallah, maka larilah kepada Allah, pada zatnya Allah. Karena dengan kita menuju ke Allah, segala galanya rasa kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan dan lain sebagainya itu insya Allah akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya lari kita kepada Allah, kita laksanakan sholat yang khusyuk dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sholat. Jadi tidak hanya sholat yang banyak, rajin sholat sampai sholat duha, sampai sholat tahajud dan lain sebagainya, tapi tanpa berkualitas. Yang penting sholat ya, yang semua penting, tapi yang jauh lebih penting adalah sholat fardu yang berkualitas gitu. Karena ada hadis Nabi begini, barang siapa yang sholat, maka sholat itu nanti akan ditulis oleh Allah sesuai apa yang diangan-angan ketika orang itu lagi sholat. Jadi misalnya kamu sholat, mulai dari Allah Akbar, kok angan-anganmu sesuai dengan profesimu. Misalnya kalau si Wawan ini, misalnya si Dul ini ngecat mobil misalnya kan, mulai dari awal sholat Allah Akbar sampai akhir kok ingetannya ngecat mobil. Sampai yang akhirat ikut tulisan amalia sholat isine ngecat mobil tok. Nah, dan saya enggak ada trik untuk kita bersama-sama berusaha untuk melaksanakan sholat yang khusyuk. Sholat itu ada jasadul sholat, ada rohul sholat. Jasadnya sholat dan rohnya sholat. Dan kita semua tahu bahwasannya jasad tanpa roh itu nggak ada gunanya. Roh tanpa jasad juga semacam nggak ada wadahnya, juga nggak normal. Gitu. Begitu juga sholat syar'i tidak disertai dengan kekhusyukan, ya sholatnya untuk menghilangkan kewajibannya ya sudah gugur gitu. Tapi nggak berkualitas, nggak masuk dalam kategori ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum an sholatihim khashi'un, nggak masuk. Sangat beruntung orang-orang yang beriman ketika ia melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ancamannya lagi ada sholat yang nggak khusyuk.
Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Gitu kan. Itu ancaman bagi orang-orang yang ketika sholatnya lalai dalam arti tidak khusyuk sama sekali. Nah, ini ada beberapa teori untuk melaksanakan khusyuk. Yang pertama, motivasi untuk melaksanakan sholat. Memang sholat hukumnya wajib secara syar'i. Ya, secara syar'i. Ketika orang itu sudah melaksanakan sholat maka gugurlah kewajiban. Tapi yang namanya kewajiban, itu orang olehnya mau menjalankan karena kewajiban, ini bisa juga dikatakan terpaksa ya, terpaksa. Karena dia mau melaksanakannya karena hukumnya wajib. Dan kita sama Allah itu jangan sekali-kali ada rasa terpaksa loh. Berapa miliar nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Contoh kamu dulu misalnya, nyawa kamu misalnya kayak mata ada penglihatannya mata ini ditukar sama duit 10 miliar, boleh enggak? Enggak boleh ya, bukan gitu. Jadi namanya Allah sangat luar biasa yang diberikan kepada kita, sehingga kamu hitungnya maka tidak akan bisa menghitung nikmat Allah itu. Jadi olehnya kita merasakan sholat karena kewajiban, karena perintah ya, itu memang hukum syar'i begitu. Tapi kita tingkatkan lagi. Nah sekarang kita tingkatkan karena apa? Karena syukur. Syukur ya. Syukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Contoh begini, ini motivasi kita sholat karena syukur. Misalnya sholat subuh berapa rakaat dul? 2. Iki mensyukuri penggepoknya apa namanya, peraba. Ini alhamdulillah ini kayak gini nih. Ini kalau sama Allah tidak diberi pengrosok peraba, nggak ada gunanya. Peraba itu ada 2, halus dan kasar. Alhamdulillah di songkok neraba, halus dan kasar. Yuk kita sholati dengan sholat subuh. Sholat zuhur 4 rakaat. Dalam rangka untuk mensyukuri hidung dan rasa penciumannya. Jadi hidung ini oleh Allah diberi pengambu, penciuman. Enek sing irung ora duwe penciuman, irung mati jenenge. Kan ngono ta. Lah, hidung dan penciumannya alhamdulillah ya, masih kita diberi hidung dan penciumannya, kita bisa mencium bau apa saja dari 4 arah. Dari depan ada misalnya bau apa, kita bisa menciumnya. Dari samping kanan, samping kiri, dari belakang. Ini nikmat-nikmat Allah yang perlu kita syukuri. Nah, kemudian sholat asar itu dalam rangka untuk mensyukuri pendengaran itu juga alhamdulillah kita diberi daun telinga dan diberi pendengaran di dalam daun telinga ini. Telinga dan pendengaran beda loh. Pendengaran itu ada di dalam telinga gitu. Tapi ada juga orang yang punya telinga tapi nggak punya pendengaran. Sini wong apa dul? Paham itu. Katamu lho. Remane perbaikan mangga kok ngono. Ya walaupun wis bujang-bujang kok ngene cek ngaji kok ya ora apa-apa. Papat. Wis papat. Mulus ya. Berarti mulai udus papat itu. Wis ora papat ngene ya. Nah, pendengaran ini juga alhamdulillah oleh Allah masih 4 arah kita diberi pendengaran. Misalnya ada suara dari depan kita bisa dengar, dari samping kanan, kiri dan dari belakang kita bisa dengar. Masih komplit istilahnya, masih segala penjuru arah masih kita dengar. Ya, ingat. Terus kemudian salat maghrib berapa rakaat dong? 3. Padahal taswa ada belajar salat ya. Ini
dalam rangka untuk mensyukuri mata dan penglihatannya. Nah, ya ada mata dan oleh Allah masih diberi penglihatan. Jadi nyawa ini mata karo Gusti Allah diwe nyawa. Jadi cara mata ngene iki ora iso ndelok lho. Terus mata iki duwe nyawa, dadi penglihatan iso ndelok. Jadi roh jenenge Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa ya? Gusti Allah. Lah pendengaran itu dari 3 arah. Depan, kanan, kiri. Ning mburi iso ndelok ora, Dul? Alhamdulillah aja diparingi sadar. Tahu dulu ya, alhamdulillah terima ya. Belajar. Maghrib dari telu. Terus Isya 4 rakaat. Iku dalam rangka nyukuri cangkem, mulut. Mulut ini alhamdulillah masih diberi nyawa oleh Allah sehingga mulut ini masih mempunyai rasa. Rasa adem, panas, pahit, manis. Jadi lek manis itu sing rasanya apa? Cangkem toh. Gak mungkin kuping rasanya kok bisa banyak aduh pahit. Ya, apa niki syukur ya, sholat karena syukur karena nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah sebegitu banyak kepada kita sehingga olehnya kita melaksanakan sholat motivasinya setelah wajib terus syukur atas nikmat-nikmatnya Allah. Insya Allah menambah kekhusyuan. Konco-konco preman perbaikan iman ngopi bersama di Padepokan Nurul Dalam yang mudah-mudahan senantiasa mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat. Teori praktek salat supaya salat itu ya khusyuk tapi khusyuknya ya jauh lah kalau khusyuknya para wong salafus salafin karo para sahabat. Minimal kita salatnya ora akan lamun. Enek wong ngategorikan khusyuk lek dipateni HP-ne kan ngono to. Matikan HP supaya khusyuk salatnya lho. Saya pikir apa urusane HP karo khusyuk salat. Karena HP ngejak bocah-bocah jirat-jirat iki padha ae karo salat. Apa bedane padha-padha suara. Mungkin iki maksudnya ben lebih konsentrasi. Ana meneh khusyuk masjidnya ditutup kabeh karena masjidnya di pinggir dalan. Suara motor, suara mobil ben ra krungu. Enek kita ngomong. Khusyuk iku ketika sholat itu ya enek suara ya krungu tapi enggak jelas. Enaknya sing sampai enggak krungu. Sampai enggak kerasa. Termasuk teori prakteknya sholat khusyuk sesuai karo lafaz Allah alif ya, pertama alif. Jadi ketika sholat kita ngadeg itu ngadeg ke awak dhewe kuwi ibarate ing kono alife geni. Ini artinya apa ya? Pengabekteni nyawa. Lam awal iku kaya dene angin, nafas ambekan. Nek bicara roh itu ada 12 tingkatan gitu. Dan nanti bisa disampaikan pada kesempatan yang lain. Lam akhir alif lam sujud ini kaya diri sujud lam akhir ini ler kadya banyu atau getih. Terus he lungguh itu kadya lemah atau awak di sini. Loh berarti pengabektene nyawa gerak.
angin ambekan. Kehidupannya anggota tubuh sing njero. Getih peredaran darah iki mau kan energi. Jisim ya badan kita. Nah itu ketika kita sholat itu seolah-olah lenyap semua. Jadi berdirinya apa? Berdirinya alif Allah. Jadi kita sudah nggak merasa berdiri, sudah hilang merasa berdiri, itu sudah hilang. Itu adanya berada di makom fakir. Terus energi nggak merasa punya energi ketika kita sholat. Jadi nggak ada kekuatan lagi lah Allah wala quwata illa billah. Kekuatan Allah. Saya berdiri ini nggak merasa berdiri, nggak merasa punya kekuatan, nggak merasa punya badan, nggak merasa punya energi. Semuanya itu adalah yang punya adalah Allah. Jadi kita sholat itu sudah tidak merasakan lagi wes ora rumangsa sholat dini. Insya Allah musik ada yang apa. Jadi mau ya bayangan itu hanya fokus kepada Allah. Oh insya Allah ya sarana daripada sholat khusyuk. Nah kalau kita karena di dalam kepala ini ada otak, ninjulne otak akal, ninjulne akal iku ana roh, ninjulne roh iku ana sirullah. Nalika ngadeg iku rasakanlah ya. Itu tetap ada rasa ketika kita panah kita nggak ada, tapi ada rasa. Itu rasanya kayak nunggal karo Gusti Allah. Ngadeg nunggal karo Gusti Allah. Jadi wis kayak seolah kayak dari satu sudah menjadi satu. Nalika ruku dalam awal ruku itu merasakan keagungannya Allah. Ya, saking agungnya Allah sehingga kita nggak ada. Kayak ruku ini keagungannya Allah. Sesuai dengan apa yang kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Keagungannya Allah. Jadi ketika mindset akal kita itu melayang keagungannya Allah, kita sudah merasa energi badan kita, kekuatan kita ini adalah kekuatan Allah, maka insya Allah tidak akan suara-suara yang datang di telinga ini sudah nggak jelas lagi, konsentrasi. Bahkan kadang-kadang hitungan rakaat aja lupa. Iya, sering lupa itu loh. Kadang-kadang sholat cukup cepat. Itu lam awal rukuk. Kemudian lam kedua sujud. Itu perasaan kita itu berada ono ing sifat langgenge Gusti Allah. Langgeng. Langgengnya Allah. Kemudian terakhir nalika sira salat tahiyat, mindset kita, perasaan kita, rasa kita iku ana ing maha mulyane Gusti Allah. Jadi gak sempat kita mikir ngecat mobil lah, mikir ngorek pada waktu sholat. Ketika cara-caranya hati kita, kemudian akal kita konsentrasi dengan apa yang kita bicarakan itu tadi, itu insya Allah nggak sempat lagi loh mikir-mikirin yang lain. Ketika salam
Kok menunjukkan mata hati. Jadi, mata hati kita itu melihat kanan dan kiri, melihat akan keselamatan daripada cara syariat ya awet salam karo kanan karo kiri. Itu kita sampaikan dengan mata hati kok. Konco-konco yang komunitas dimulai karo Allah. Jadi ya ana meneh sing ngajak sholat khusyuk melalui mikir-mikir maknanya. Nek maknanya dipikir-pikir terus diangen-angen itu ya terus konsennya ya macam-macam juga. Ya inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati. Kalingan berani sholat, kalingan urip, kalingan mati, terus pas bacaan warzuqni, kalingan rezeki, kalingan duit, macam-macam kan. Jadi kesimpulannya ya kan, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Akbar, Maha Agung, tak liyane Gusti Allah iki wis ana. Sing ana mung Gusti Allah. Jadi ngadeg kuwi ya wis nunggal marang Gusti Allah. Rukuk kuwi ya memang keagungan Gusti Allah. Sujud kuwi ya memang keluhuran Gusti Allah. Lungguh kuwi ya memang langgeng Gusti Allah. Mulyane Gusti Allah. Jadi wis ora rumangsa nglakoni salat mung badan iki rumangsa nglakoni syariat salat. Nah, lah kenapa wong kok diwajibne salat? Nah, salat itu sebenarnya kendaraan. Jadi kendaraan ya kudune salate diapik-apik dhewe nek duwe kendaraan kanggo ya apa nggih mlaku. Tujuane ndi ya fafir Allah, mlayu maring Gusti Allah. Nek kendaraane salat, kendaraane diapik-apik, mesine apik, dadi rangkaiane salat apik, bacaane apik, atine raya khusyuk, berarti kan mobile bodine apik, mesine ya apik, mlayu kenceng. Ini cepat Pak Firullah mulai mari bisa siru as-sholatu mirajul mukminin. Sholat itu munggai, jadi mi'rajé wong mukmin itu mulai mari bisa. Jadi sholat cara ngene iki lah, sholat sing khusyuk ngene iki lah sing masuk kategori dawuh Gusti Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nek salate khusyuk insyaallah nggih riya ra gelem, sum'ah ra gelem, pikir ra gelem, nyusup ora gelem. Itu penyakit batin, apa-apa penyakit lahir, seperti korupsi, ngapusi dan lain sebagainya. Karena dampak dari pengaruh salat yang khusyuk itu tanha bisa mencegah dari perbuatan kesyirikan. Allah, yuk ayo bareng-bareng kendaraan kita perbaiki, ya kita lakoni kanthi sholat lahir dan sholat batin. Sholat lahir ya rupane ngadeg, rukuk sujud lungguh, sholat batin ya khusyuk maring Gusti Allah. Supaya atine dhewe sing lumayu maring Gusti Allah, tekan maring Gusti Allah. Lah wis tekan maring Gusti Allah, itu insyaallah hati kita tansah ayam tenang. Kembali ke video yang awal itu apa we la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wis anake rotos ini. Karena wis ngrasane rahmate Gusti Allah. Muga-muga ana manfaate untuk sesi berikutnya. Insya Allah kita akan membicarakan tentang roh. Tadi tingkatan itu sampai 12 tingkatan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, Faris 'alal